Tidak ada yang bisa bendung kebangkitan Indonesia. Selalu kita lengah, tiap kita mau muncul kita dikerjain. Indonesia itu seperti petarung jalanan. Badannya mungkin gak sebesar lawannya, tapi dia punya satu kelebihan: tahan banting dan gak gampang menyerah. Setiap kali jatuh dia malah bangkit lagi. Setiap kali dijegal dia malah bikin lawannya tersungkur. Nah, itulah yang baru aja terjadi di kancah perdagangan dunia. Indonesia lewat biodieselnya berhasil bertempur lagi di sidang World Trade Organization atau WTO. Nah, lawannya bukan negara kecil tapi Uni Eropa. Dan kerennya ini bukan pertarungan pertama. Indonesia sudah berkali-kali berhasil bikin Eropa salah langkah. Nah, pertanyaan besar sekarang, gimana caranya negara seperti kita bisa melawan raksasa ekonomi Eropa? Dan apa arti pertempuran ini buat masa depan energi Indonesia? Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Mari kita runut ceritanya. Tahun 2013, Uni Eropa menuding biodiesel Indonesia melakukan dumping. Bahasa gampangnya, kita dianggap jual barang kelewatan murah, sampai merugikan produsen mereka. Jadi mereka pasang tarif tambahan, bea masuk anti dumping atau BMAD antara 8,8 sampai 23,3%. Bayangin kamu buka warung nasi goreng, jual 10.000, tetanggamu jual 20.000. Nah, karena kalah saing, dia bikin aturan. Kalau nasi goreng kamu masuk ke komplek dia, harganya wajib ditambah 10.000 lagi. Nah, itu yang Eropa lakukan ke biodiesel kita. Pemerintah Indonesia melawan, kita bawa kasus ini ke WTO. Kemudian setelah sidang panjang, akhir tahun 2018, WTO memutuskan Eropa salah. Tarif tambahan itu harus dicabut per 16 Maret 2018. Indonesia menang. Tapi Eropa belum kapok. Desember 2019, mereka keluarkan jurus baru, bea masuk anti subsidi atau BMAS 8-18% untuk biodiesel kita. Nah, alasannya pemerintah Indonesia dianggap kasih subsidi lewat pungutan ekspor dan kebijakan bea keluar sawit. Singkatnya mereka bilang kita main curang. Waktu itu Menko Erlangga bilang kita gugat lagi ke WTO. Sengketa ini diberi kode DS 618. Panel WTO dibentuk. Anggotanya berasal dari Afrika Selatan, Meksiko, dan Belgia. Prosesnya lama, melelahkan, penuh perdebatan. Dan akhirnya 22 Agustus 2025 kemarin, WTO mengetuk palu. Indonesia menang lagi, Eropa kalah telak. Dan 3 alasan utamanya kenapa kita menang. Pertama, tuduhan bahwa pemerintah Indonesia memaksa jual sawit murah ditolak. Kedua, kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor sawit, bukan subsidi. Nah, yang terakhir, klaim bahwa biodiesel kita merugikan industri Eropa juga nggak terbukti. Hasilnya jelas, tarif Eropa itu tidak sah dan tidak objektif. Menteri Perdagangan Budi Santoso langsung bilang, ini kemenangan penting. Bukti bahwa Indonesia konsisten mengikuti aturan perdagangan internasional. Begitu juga Menko Erlangga menyebutnya berita baik dan tinggal menunggu bagaimana Eropa merespons. Nah, tapi cerita belum selesai, karena Eropa setiap kali kalah selalu punya senjata baru dan bisa dibilang licik. Contohnya nih, RED2 atau UDR, senjata baru Eropa. RED2 dan UDR. Di tahun yang sama 2019, Eropa mengeluarkan kebijakan baru bernama RED2, Renewable Energy Directive 2. Nah, aturannya jelas, mengarah untuk menjagal sawit Indonesia dengan alasan lingkungan. Belum selesai sampai di situ, Mei 2023 lahir aturan lain, Deforestation Regulation atau UDR. Aturan ini berlaku sejak 16 Mei 2023. Nah, dalilnya mengurangi resiko pengundulan hutan akibat produk yang masuk ke pasar Eropa. Dampaknya luas banget, bukan hanya sawit tapi juga sapi, kayu, kopi, kakao, karet, kedelai, dan produk turunannya. Termasuk coklat, furnitur, kertas, sampai barang berbahan dasar sawit. Hampir semua komoditas andalan Indonesia kena dampak. Parlemen Eropa bilang aturan ini demi melindungi hutan dan masyarakat adat. Bahkan ada pernyataan,
konsumen Eropa sekarang bisa yakin mereka tidak ikut terlibat dalam deforestasi. Kedengarannya idealis, tapi buat kita terasa seperti pagar yang terus ditinggikan setiap kali kita berhasil melompatinya. Nah, masalahnya aturan ini muncul di saat Indonesia dan Uni Eropa sedang negosiasi SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi di satu sisi kita diajak kerjasama, di sisi lain kita dijegal. Ibarat diajak balapan, tapi motor kita ditambah pemberat. Sekarang kita geser ke hal besar di balik ini semua guys, biodiesel berbasis sawit. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar dunia. Dari sawit inilah biodiesel kita lahir. Program B40 atau campuran 40% sawit ke bahan bakar sudah berjalan dan target B50 ditetapkan untuk 2026 guys. Ini bukan sekedar angka, tapi menciptakan pasar domestik yang stabil. Artinya produsen biodiesel punya kepastian bisnis, investor lebih berani masuk, dan Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor minyak fosil. Nah, kenapa sawit unggul? Karena produktivitasnya guys. Jika dibanding dengan tebu atau jagung, sawit menghasilkan minyak jauh lebih banyak per hektar. Di dunia yang harus menyeimbangkan pangan, energi, dan lingkungan, ini kartu as yang luar biasa. Tapi ada syaratnya. Sawit harus dikelola berkelanjutan. Nah, di sini kita bicara best management practice, yaitu mengurangi pestisida, menggunakan pupuk lebih presisi, mengatur air lebih efisien, dan menanam cover crops untuk mencegah erosi. Semua ini bukan sekedar jargon, tapi langkah nyata. Dan sertifikasi jadi bukti. IPOA atau Indonesian Palm Oil Association mendorong produksi sawit bersertifikat. Nah, Indef juga menekankan pentingnya transparansi rantai pasok. Rantai pasok transparan itu ibarat tiket masuk ke pasar global. Tanpa itu pintunya nggak akan terbuka. Industri sawit Indonesia sendiri sudah berubah. Pabrik mulai pakai teknologi baru. Limbah diolah jadi energi. Sistem traceability digital diterapkan. Indef merekomendasikan lebih banyak investasi di riset dan infrastruktur supaya produksi biodiesel bisa naik tanpa mengorbankan ketahanan pangan atau ekologi. Nah, artinya biodiesel bukan cuma soal energi, ini strategi pembangunan penuh guys, yaitu mengurangi emisi, meningkatkan daya saing perdagangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Nah, jadi sekarang setelah semua perjalanan panjang ini, kita sampai di satu titik penting. Indonesia sudah berkali-kali menang melawan Eropa di WTO. Kita punya biodiesel yang bisa jadi kunci energi masa depan. Tapi tantangannya jelas. Bagaimana memastikan sawit kita benar-benar berkelanjutan? Bagaimana menghadapi aturan Eropa yang terus berubah? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Indonesia siap jadi pemimpin energi hijau dunia lewat biodiesel? Kalau setuju pembahasan ini penting, jangan lupa like biar makin banyak orang tahu, share supaya orang lain bisa ikut diskusi, dan subscribe supaya kita bisa terus bahas perkembangan terbaru. Karena ini bukan sekedar soal sawit, tapi tentang Indonesia yang sedang naik kelas dari pemasok bahan mentah jadi pemimpin energi dunia.